Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya kita adalah umat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah setiap kita merindukan uluran tangan Tuhan menjamah dan melawat setiap kita. Pada pagi hari ini kita bertekad, kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita mulai ibadah kita pujikan satu pujian yang indah di hadapan Tuhan. Wonderful day, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hari ini adalah hari yang indah sebab kami berjalan dengan Tuhan. Oh terima kasih untuk kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Allah yang kami percaya, Allah yang kami sembah. Haleluya. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. And He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Today I will walk with my hands in God. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. On this wonderful day He has made. Mari kita awali dengan berdoa. Inilah kami Tuhan yang mau berjalan dengan tangan kami dipegang oleh Tuhan. Itulah yang membuat kami tidak khawatir, tidak takut, tidak gentar oleh apapun. Kami berjalan dengan keyakinan bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat perkara yang besar. Amin. Kemenangan menjadi milik kami. Amin. Kebaikan Tuhan tidak ada habis-habisnya, akan selalu dilimpahkan kepada kami. Pagi ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami ya Bapa, celikkanlah mata rohani kami, berilah kami pengertian, supaya kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bagi-Mu Tuhan pujian dan kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pagi ini saya menyampaikan renungan dengan judul Kekuatan Sebuah Tujuan dalam seri Law of Success. Orang yang mau menjadi sukses harus ada tujuan-tujuan yang akan dikejarnya, saudaraku. Nah, saya perlihatkan dulu satu fenomena. Mungkin di layar kita lihat ada satu gambar foto atau apalah figurasi seorang pemain kungfu. Saya tidak mau membahas kungfunya, tetapi hanya menjadi suatu figurasi untuk mengatakan
Saudara, dalam film-film kungfu, film-film barat yang dari Amerika juga ataupun cerita-cerita lain sering kita dengar bahwa banyak orang hebat itu lahir atau muncul karena ia dendam oleh karena diremehkan atau dihina. Misalnya pemain kungfu di dalam sebuah film ya, dia melihat ayahnya dikerjai, dibekuk, disakiti oleh lawannya, kemudian sang anak nanti mengalami direndahkan, diremehkan, keluarganya tidak diperhitungkan, lalu diam-diam dia di dalam hatinya setelah peristiwa itu mengatakan dia akan dendam gitu ya, dendam, ingin membalas dendam, ingin mencari kesempatan bisa membalaskan kekalahan ayahnya, kekalahan padepokannya kepada orang yang telah melukai atau menyakiti mereka. Nah, saudaraku, demikian juga banyak orang mungkin yang karena merasa diremehkan, dibully atau dianggap hina gitu ya. Tapi kemudian orang itu muncul ingin membuktikan bahwa dia akan bisa mengalahkan atau membalikkan keadaan atas tuduhan-tuduhan hinaan yang diterimanya. Sebenarnya saudaraku, faktor menjadi hebat atau sukses bukanlah dendam. Jadi film tadi tidak sepenuhnya benar sebetulnya. Kalau mau dicermati, dikaji, bukan dendam itu sebagai faktor keberhasilan, melainkan ketika dia mengalami direndahkan, dihina, atau dikatakanlah diremehkan itu, mungkin dia bermula dendam, tapi kemudian dia mempunyai tujuan, saudaraku. Karena keadaan dihina, direndahkan itu dia mempunyai tekad, saudaraku. Jadi bukan dendamnya itu menjadi faktor sukses, sebab dendam justru secara psikologi menggerogoti energi, mengganggu konsentrasi, merusak fokus. Justru dendam bukanlah faktor keberhasilan. Tetapi mungkin makanya di film-film itu nanti ketika misalnya seorang yang tadi ingin berguru kepada guru yang senior, maka biasanya bukan hanya bagaimana cara bermain bela diri, tapi kemudian mentalnya dilatih sampai dia tidak lagi marah, sampai dia bisa menguasai keadaan, tenang. Dia tidak boleh dikendalikan oleh emosi, dia harus tenang. Dan itulah di situ dia menjadi kuat, saudaraku. Jadi dendamnya tadi harus selesai dulu. Jadi intinya sekarang bukan dendamnya, itu mungkin pemicu awal, tapi kemudian tujuan, saudaraku. Memiliki tujuan. Mungkin saudara direndahkan orang, mungkin saudara dihina orang, tapi kemudian kamu jangan lagi hidup dalam kemarahan dan dendam, tapi kemudian kamu punya tujuan, aku mau survive, aku mau mencapai sesuatu. Nah, jadi rahasianya adalah ketika ia bertekad, dan itulah tujuan. Nah, kita lihat sedikit biografi ya. Ini bukan berita dibuat-buat, tapi ini saudara bisa juga lacak di internet. Dan saya pernah mendengar beliau diwawancara dalam satu acara ya. Namanya Datuk Sri Tahir. Nama aslinya Ang Chon Ming. Dia lahir di Surabaya ya. Dia pemilik konglomerasi Mayapada Group. Banyak usahanya itu di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, saudaraku, Pak Datuk Sri Tahir ini mungkin kita kenal ya. Dia orang yang sering juga tampil di media. Dia terlahir dari keluarga miskin. Orang tuanya itu berkekurangan, sering ya sulit untuk mencapai apa yang diinginkan, hanya menjadi impian yang tidak bisa diterima, dialami gitu ya. Sampai-sampai nanti si anak ini yang bernama Dato Sri Tahir ini, dia disebut mengalami sindrom insecurity complex. Mungkin karena apa? Merasa tidak aman akan hari esok, tidak nyaman atas pendapat atau cara pandang orang kepada dia dan keluarganya, banyak kebutuhannya tidak terpenuhi, takut menghadapi kenyataan, ya, syndrome insecurity complex sampai begitu. Dan kemudian di masa dewasanya ketika dia berelasi dengan seorang gadis, gadis itu putrinya konglomerat Mohtar Riyadi. Nah, saudaraku, dia mula-mula ditolak oleh keluarga kaya ini, keluarga yang beda culture ini, pemilik Lipo Group ini. Ya, jadi ini kan bukan gosip ya, ini ada di media ya, ada di YouTube. Mertuanya ini merendahkan dia, bahkan tidak diperbolehkan terlibat dalam usaha yang dimiliki oleh keluarga Mohtar Riyadi, saudaraku. Suatu hari mertuanya bertanya, kamu apa yang mau kau kerjakan? Kamu tidak boleh ambil bagian di sini, kurang lebih gitu.
Lalu orang ini menjawab, aku akan melakukan sesuatu dan suatu hari aku akan mengalahkan papa mertua gitu. I will beat you gitu. Maksudnya dalam arti aku akan menandingi, mengalahkan. Dan lahirlah tujuan dia. Suatu hari aku akan mengalahkan Lipo, mengalahkan konglomerasi mertuanya. Dan terbukti saudaraku di kemudian hari memang grup Mayapada itu sampai sekarang jauh lebih besar. Kekayaan jauh lebih banyak daripada kekayaan yang dimiliki oleh Lipo Group, saudaraku. Jadi ini contoh-contoh ya, bukan hanya di film rupanya, di dunia nyata ada orang yang bangkit dari keterpurukan karena dihina, tapi dia tidak berada terus di zona terhina itu, dia bangkit dan memiliki tujuan. Nah, di situ dia letaknya. Semua orang berhasil, saudaraku, adalah orang yang mempunyai tujuan. Orang yang mempunyai tujuan itu besar harapan kepada dia, saudaraku. Kita baca dulu 1 Samuel 16. Ini tentang Daud. Jadi dari film kepada kisah nyata Pak Dato Sri Tahir. Sekarang bagaimana Daud? Kita baca petikannya. Tidak kita lengkap baca ceritanya hari ini. 1 Samuel 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ayahnya Daud ya. Inikah anakmu semua? Karena sudah dijejerin satu demi satu anaknya. Menurut Nabi Samuel, tidak seorang pun mereka dipilih oleh Tuhan menggantikan Saul gitu. Jadi inikah anakmu semua? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Lihat saudaraku, ternyata Daud ini adalah orang yang tidak diperhitungkan semula di tengah keluarganya sekalipun. Sudah tahu oleh Bapak Isai bahwa ada nabi besar di Israel yang akan mengunjungi rumahnya, memilih rumahnya untuk memilih satu di antara anaknya, akan diurapi menjadi raja Israel, menggantikan kekecewaan Allah melihat Raja Saul. Tapi kok dibiarkan ini kira-kira ya, Daud ini berada di padang penggembalaan? Apakah itu disengaja atau tidak sengaja? Yang jelas, kalau tadi Nabi Samuel tidak bertanya, inikah anakmu semua? Maka mungkin Bapak Isai tidak mendeklar, tidak menceritakan tentang anaknya yang satu lagi, yang namanya Daud, saudaraku. Jadi banyak orang, saudaraku, lahir dari keadaan karena didiskriminasi lah, karena dilecehkan lah, karena dianggap rendah lah, dianggap tidak mampu lah, dijengkalin orang lah. Tapi sekarang, apapun latar belakang kita, kita harus punya tujuan. Katakan amin, saudaraku. Coba kita lihat sedikit lagi penggalan cerita Daud tadi. Di 1 Samuel 17 ayat 33, tidak ada di layar ya. Di situ ketika dia maju menghadapi pertempuran Israel melawan Filistin, di mana Goliat sudah beraksi, maka Daud itu mencoba maju melawan daripada Goliat. Maka 1 Samuel 17 ayat 33, Raja Saul berkata begini, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Coba, dianggap remeh, dianggap tidak mampu. Apa kamu anak kecil? Apa kamu? Siapa kamu? Mengaca diri dong. Nggak bisa kamu lawan itu Goliat, katanya. Tapi coba kita lihat 1 Samuel 17 ayat 45. Di situ dia katakan, nampak dari tujuannya nanti, saya tekstualisasi saja, tidak kita baca ayatnya lengkap. Di kancah pertempuran itu Daud berkata, Goliat, engkau mendatangi aku dengan tombak, lembing dan pedang. Tetapi aku datang dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Hari ini juga aku akan mempecundangi engkau, supaya seluruh Israel tahu bahwa Allah kami hidup. Dan akan menyerahkan mayatmu kepada burung-burung, supaya seluruh Israel tahu kemenangan bukan oleh kekuatan manusia, melainkan oleh kekuatan Tuhan. Jadi ketika dia direndahkan oleh Raja Saul, tidak mungkin engkau bisa mengalahkan pahlawan gagah perkasa dari Filistin itu. Daud berkata, aku akan maju, memperlihatkan kuasa Allah yang maha besar itu. Allah Israel yang berdaulat itu. Allah Israel yang memberikan kemenangan itu. Betul dia tidak mampu secara head to head, apalah imbangnya Daud melawan Goliat. Tetapi karena tujuan daripada Daud itu betul untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, maka Allah turut bekerja dalam keadaan itu dan memberikan kemenangan kepada dia. Sekali lagi, dari petikan-petikan yang saya sampaikan tadi, kehebatan orang bukan pada dirinya sendiri, tapi tujuan yang dimilikinya. Terlebih tujuan itu kalau tersambung dengan tujuan yang dimiliki oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Bagaimana menjadi hebat? Bagaimana menjadi hebat ini dia?
Orang-orang tadi baik yang di film kungfu misalnya maupun Bapak Dato Sri Tahir maupun Daud itu, mereka menetapkan tujuan, saudaraku. Mereka tidak memandang persoalan itu terus-menerus, menangisinya, meratapinya, tapi bangkit, raise up, mempunyai tujuan yang melampaui apa yang bisa mereka capai pada saat itu. Jadi tujuan harus lebih besar daripada kesanggupan kita, saudaraku. Terlebih lagi orang Kristen. Bertumpunya kita bukan pada skill kita, bukan pada modal kita, bukan pada kapasitas yang ada pada diri kita, melainkan pada Tuhan. Mereka tetapkan tujuan itu. Lalu melakukan apa saja. Boleh dibilang melakukan apa saja, berkorban pun mau. All out. Meninggalkan kenyamanan pun mau. Demi tujuan itu, apa saja akan dilakukan. Termasuk membeli resiko. Apa yang akan mereka hadapi di depan, demi tujuan itu, siap. Siap, saudara. Demi sebuah tujuan. Resiko pun dibeli, saudaraku. Tidak dianggap lagi sebagai penghalang. Lagi-lagi, saudaraku, pentingnya ini kita memiliki tujuan. Tujuan yang paling besar dalam hidup kita, tujuan yang mungkin jangka-jangka menengah, tujuan daripada jangka-jangka pendek, atau mungkin juga tujuan harian. Hari ini aku mau ngapain. Entah ditulis ataupun tidak ditulis, setiap kita mesti punya tujuan. Pelayanan ini punya tujuan. Perusahaan ini punya tujuan. Kuliahku ini punya tujuan. Bisnisku ini punya tujuan. Jangan mengalir terbawa arus. Jangan mengalir di bawah angin kemana saja. Miliki tujuan, saudaraku. Lalu kita masuk pada kekuatan daripada tujuan tadi. Tujuan boleh disebut visi ya Bapak Ibu ya. Ya, tujuan adalah sebuah vision. Kekuatan sebuah visi berarti kalau bicara kekuatan tujuan, itu juga bisa dibahasakan kekuatan sebuah visi. Nah, apa itu kekuatannya? Pertama, tujuan menjadi arah. Tujuan menjadi arah. Kalau saya punya tujuan mau pergi ke kota Jakarta, saya tahu arah yang mau kemana saya tuju. Misalnya membeli tiket, ya tentu Medan Jakarta yang saya beli, bukan Medan Kuala Lumpur dong. Atau kalau menyetir itu lewat jalan mana, jadi saya akan menuju ke sana, saudaraku. Dengan adanya tujuan atau visi tadi, itu menjadi arah yang kita tuju, maka olehnya kita akan menetapkan apa yang harus kita lakukan, bahkan juga nanti apa yang tidak boleh kita lakukan. Misalnya kalau kita ingin menjadi, tujuan kita menjadi gitaris handal di dunia ini, maka saudara nggak boleh melakukan tiap hari begadang, tiap hari main video game, nggak akan jadi gitaris handal. Anda mau menjadi gitaris handal atau menjadi pianis yang handal, tetapi yang saudara latih adalah memasak tiap hari, salon menyalon tiap hari, nggak bisa. Jadi sesuai dengan tujuan tadi kita dibimbing, apa yang mau saya lakukan. Kalau itu kuliah apa yang mau saya ambil. Kalau itu mobil seperti apa yang mau saya punya. Kalau tujuan saya adalah transportasi ekspedisi pengantaran barang, tentu bukan mobil angkutan penumpang 4 kursi 6 kursi yang kita beli, barangkali truk gitu, minibus gitu, atau mungkin juga mobil pick up gitu, karena untuk usaha. Jadi dengan ada tujuan, saudaraku, kita jadi cermat, saudaraku, mengelola hidup kita, termasuk mengelola waktu. Timetable kita jadi ada karena ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan kan nggak ada yang dikejar, nggak ada yang perlu dipersiapkan, nggak ada tujuan. Maka sangat kasihan kalau seorang anak tidak punya tujuan, saudaraku. Anak cepat atau lambat kamu harus punya tujuan. Mungkin sekarang masih samar, tapi gambarkan dulu tujuan itu. Mungkin hari demi hari nanti makin jelas picture-nya. Tapi minimal sekarang punya tujuan, saudaraku. Walaupun memang kadangkala Allah juga masih mungkin juga membelokkan hal-hal tertentu sehingga bukan seperti yang persis yang kita inginkan yang akan terjadi, tapi minimal Allah mudah memakai orang yang memiliki tujuan, dan Allah akan sulit memakai atau bahkan memberkati orang yang luntang-lantung hidup ini tidak ada tujuannya. Mau ngapain nggak tahu, apa maunya nggak tahu, itu sulit itu, saudaraku. Kita baca 1 Amsal 28 ayat 19. Di sana dikatakan bila tidak ada wahyu, nah di situ digunakan kata wahyu, menjadi liarlah rakyat.
Dalam terjemahan bahasa Inggris beberapa versi bunyinya adalah where there is no vision, ketika tidak ada visi, ketika tidak ada tujuan. Wahyu tadi berarti kan diperlihatkan, dipertunjukkan gitu. Itu pun ada bicara tujuan sebetulnya, bicara visi. Maka dikatakan menjadi liarlah rakyat. The people perish, binasa bahkan. Ini memang konteksnya mungkin dunia pemimpin ya. Kalau pemimpin tidak punya visi, tidak punya wahyu, tidak punya tujuan, ya liarlah anggotanya. Nggak jelas mau kemana. Kalau pemimpin besar negeri kita tidak punya tujuan, ya mau kemana kita akan bergerak. Mau apa target yang mau dicapai. Kalau organisasi kita tidak punya tujuan, perusahaan kita tidak punya tujuan, apa yang mau dipersiapkan? Dan bagaimana mengukur keberhasilan atau kegagalan? Apa parameternya? Apa pembandingnya antara harapan dan kenyataan? Jadi nggak ada kan? Tapi dengan ada harapan itu adalah tujuan. Dengan kenyataan, sesuatu mungkin masih bisa kita evaluasi. Kenapa belum sampai pada harapan? Jadi kita tahu, meneliti apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kekurangan, apa yang belum kita lakukan, atau apa yang tidak perlu kita lakukan, saudaraku. Jadi sebuah tujuan itu menjadi arah. Sama-sama kita bunyikan menjadi arah. Jadi ada arah ya. Kalau tidak ada arah nanti arah angin, ikut arah angin, arah orang, ikut arus besar gitu ya. Kemana orang ke situ kita, itu sangat menyakitkan kehidupan seperti itu. Berikutnya saudaraku, kekuatan sebuah tujuan. Tujuan menjadi dasar pengharapan. Dasar pengharapan. Memang tujuan itu tidak langsung di depan mata kita sekarang, tapi itu menjadi dasar kita, pondasi kita. Menaruh harapan saudaraku. Terlebih kalau tujuan tadi sudahlah merupakan hasil doa kita. Kalau organisasi itu hasil rundingan kita yang didoakan juga, maka itu menjadi dasar pengharapan. Itulah yang membuat kita tidak goyang, tidak goyah, tidak menyimpang di pertengahan jalan, tidak goyah kita atas keadaan apapun. Karena apa? Ada harapan, saudaraku. Vision adalah harapan itu sendiri. Kita baca satu ayat Ibrani 6 ayat 19, bunyinya demikian. Pengharapan adalah sauh yang kuat. Ya, sauh itu kalau kita lihat ya jangkar itu. Kata lain jangkar, kalau kapal di laut mesti ada jangkarnya. Kalau tidak dia nanti tidak bisa parkir di tepi pantai atau tidak bisa berhenti di tengah laut untuk beberapa kegiatan, katakanlah nelayan atau kapal tanker, bongkar dan isi muatan, itu kan mesti dilabuhkan dulu sauh atau jangkarnya. Kita lanjutkan baca. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tabir yang dimaksud di situ adalah apa ya? Kalau kita ingat skema bait suci, di depan itu pelataran, kemudian ruangan berikutnya adalah ruangan suci atau ruangan kudus. Kemudian makin ke dalam, titik sentral daripada bait Allah itulah ruang maha kudus. Ruang maha suci. Nah, antara ruang suci dan ruang maha suci itu ada tabir, saudaraku. Jadi kalau di sini dikatakan dilabuhkan ke belakang tabir, di dalam ruang maha kudus itu ada sekinah glory, ada simbol ataupun pernyataan daripada kehadiran Allah di situ. Berarti saudaraku, visi kita dilabuhkan sampai kepada iman kepada Tuhan Allah. Wah, ditambatkan kepada di belakang tabir, ditambatkan kepada Allah yang maha kuasa. Siapa yang bisa menggoyang kalau kita sudah terkoneksi dengan Tuhan? Siapa yang bisa mengombang-ambingkan kita kalau kita sudah tersambung, dilabuhkan sampai kepada Allah yang maha kuasa itu, saudaraku. Itu maksudnya. Jadi selain tujuan menjadi arah kita, tujuan juga menjadi dasar. Itulah sebabnya, saudaraku, visi bukan hanya dituliskan di kertas, dicetak dalam sebuah spanduk-spanduk. Visi itu mesti didoakan. Apalagi visi itu mesti dikerjakan. Dan visi itu harus ditaruh di dalam hati, menjadi dasar pengharapan. Jadi ketimbang ditulis, kadang-kadang saya pergi ke beberapa tempat, entah itu kampus, entah itu perusahaan, entah itu bahkan gereja, visinya memang baik ditulis, ditempel di dinding gitu ya. Oke, nggak salah.
Tapi apakah itu telah ditulis di hati kita? Menjadi dasar pengharapan kita. Menjadi arah yang kita tuju. Kalau itu yang kita punyai, saya percaya kekuatan sebuah tujuan itu menjadi nyata dalam perjalanan hidup kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Bagaimana membuat tujuan? Ini mungkin renungan akhirnya. Bagaimana kita membuat tujuan? Tidaklah mudah menjawab ini sekarang. Tetapi simpelnya begini. Kita mesti punya visi besar. Artinya visi induk dalam hidup kita. Entah pribadi, entah korporasi, entah gereja, atau sebuah negara. Dia mempunyai visi besarnya gitu ya. Visi besarnya. Misalnya gereja Bethel Indonesia tahun lalu, visi besarnya fokus pada Yesus gitu ya. Nah itu menjadi visi besarnya. Tapi kemudian visi-visi katakanlah anak-anaknya ataupun cabang-cabangnya atau turunan-turunannya perlu dibuat juga. Nah dibuat juga, dan kadangkala ini di dalam tujuan-tujuan yang lebih kecil ini mungkin juga termasuk di situ tujuan-tujuan yang berkaitan langsung dengan konkretnya hidup kita. Termasuk di situ aku ingin kaya, boleh ada di situ. Aku ingin mencapai omset sekian. Aku ingin mengelola sampai sejauh ini gitu. Tetapi visi besarnya memayungi semua. Nah, kalau visi besarnya sudah ada, katakanlah aku ingin hidup memuliakan Tuhan gitu. Maka tadi ada visi di bawahnya, aku ingin menjadi orang kaya, aku menjadi orang terkenal. Oke, fine. Tapi ketika aku kaya, ketika aku terkenal itu, goal besarnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu namanya visi yang mempunyai kekuatan, saudaraku. Kenapa? Karena dilabuhkan sampai ke belakang tabir, berarti visi kita nggak boleh untuk diri kita sendiri. Unit-unitnya mungkin ada yang langsung dengan saya, dengan keluarga saya, tapi seluruh besarnya itu, maupun untuk saya tadi, untuk keluarga saya, goal utamanya, goal induknya kemudian adalah untuk Tuhan. Untuk mencapai tujuan yang ditaruh Tuhan dalam diri kita. Kalau gereja kita tahun depan akan mempunyai visi, itu pun demi kepentingan Tuhan, saudaraku. Bukan demi kepentingan kita. Tahun ini juga kita punya visi yang akan kita akhiri tinggal berapa bulan lagi. Itu pun semua demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi visi adalah sebuah kekuatan. Tujuan adalah sebuah kekuatan. Maka sasaran daripada renungan kita pagi ini, saudaraku, kiranya ini mencelikkan kita, mendorong kita, memotivasi kita, agar kalau belum kita mempunyai tujuan dalam hidup kita, belum tujuan dalam kuliah kita, tujuan dalam pekerjaan kita, punyai, saudaraku. Misalnya di dalam pekerjaan, saya ingin menjadi terbaik dalam bisnis ini. Saya ingin menjadi direktur di tempat ini. Gitu-gitu, saudaraku. Jangan flat aja, harus ada tujuan itu. Saya ingin mengelola kapasitas ini. Saya ingin melakukan pengembangan di pulau itu. Ada tujuan gitu. Dan saya percaya kalau kita punya tujuan, kita mempunyai hasrat untuk mengelola hidup kita, mengelola waktu, mengelola talenta dan karunia kita. Dan kalau kita sangkutkan sampai kepada Tuhan, itu menjadi dasar pengharapan, di mana harapan pasti menjadi kenyataan. Semoga, saudaraku, renungan yang sifatnya masih normatif ini dapat Bapak Ibu dan kita semua tuangkan dalam situasi yang konkret dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati saudara, Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau di pagi hari ini kami boleh mendapatkan renungan tentang kekuatan sebuah tujuan. Kiranya kami dapat menerapkan itu di dalam hidup kami pribadi, hidup dalam usaha dan maupun pekerjaan perusahaan kami, terutama juga bagi gereja kami, bagi komunitas kami, bagi peran kami dimanapun Engkau meletakkan atau mempercayakan kami pada tugas tertentu. Terima kasih Tuhan. Seperti Daud yang memiliki tujuan yang mulia adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah Israel. Demikianlah kami semua. Apapun yang menjadi tujuan-tujuan kami maupun tujuan induk yang besar itu, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kemanapun kami pergi, Tuhan menyertai kami. Apapun yang kami kerjakan, kiranya rahmat-Mu turun.
Engkau membuat kami menjadi berhasil. Apa yang kami tabur akan kami tuai. Apa yang kami berikan, kami menerima lebih berlipat kali ganda. Apa yang kami kerjakan, Tuhan membuat kami menjadi sukses. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami terima berkat istimewa daripada-Mu. Saudara terkasih, bukalah hatimu, tadahkanlah tanganmu kepada Tuhan, dan terimalah rahmat yang besar dari Bapa kita yang di sorga. Anugerahnya, kasih karunia-Nya di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, serta penyertaan, kuat kuasa, karunia-karunia, dan kelimpahan di dalam Roh Kudus dicurahkan kepada kita, mulai pagi hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Rahmat Tuhan selalu baru bagi kita yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berapa menit yuk? Lewat ya?